Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atau Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa chapter 1078 yang lalu sudah mengungkapkan sosok pengkhianat dari kubu Vegapunk. Dia adalah Vegapunk York. Selain itu, di chapter lalu narator memberikan bocoran bahwa akhir dari arc Egghead ini akan menggemparkan dunia serta berdampak besar. Nah, pada video ini akan Mimin bahas tentang dampak luar biasa yang akan muncul di akhir arc Egghead. Dan dampak paling besarnya benar-benar akan jadi mimpi buruk bagi Gorosei dan pemerintah dunia. Yosa, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama adalah tentang pengkhianatan Luchikaku dan Stacy. Ya, CP0 adalah agen pemerintah dunia yang terkuat. Bahkan keberadaannya bisa dikatakan rahasia. Menurut Jinbe, saat CP0 bergerak, maka akan terjadi sebuah insiden besar di lokasi tersebut. Nah, jika ketiga anggota CP0 itu melakukan pengkhianatan, maka itu akan cukup menghebohkan bagi dunia. Selain itu, kekuatan tempur dari pemerintah dunia juga akan berkurang drastis karena CP0 adalah agen terbaik mereka. Terlebih lagi, pada pertempuran Wano sudah ada dua agen CP0 yang tumbang. Lanjut pada hal kedua adalah tentang kematian manusia paling jenius, yaitu Dr. Vegapunk. Nah, misi utama pemerintah dunia ke Egghead adalah untuk melenyapkan semua Vegapunk yang sudah membuat penelitian tentang Void Century. Pemerintah menganggap itu sangat berbahaya, apalagi jika yang menjalankannya adalah Vegapunk, manusia paling jenius. Lalu seandainya Vegapunk benar-benar mati, maka hal itu akan sangat mengejutkan bagi dunia. Karena Dr. Vegapunk sudah membuat banyak penelitian yang bermanfaat. Dan pihak yang dituduh telah menghabisi Vegapunk tentu adalah bajak laut Yonko Topi Jerami yang akan ditulis pada koran Morgan sedang menahan Vegapunk. Hal itu tentu akan menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, para musuh pemerintah dunia bisa berterima kasih kepada Luffy. Tapi di sisi lain, orang-orang yang dekat dengan Vegapunk bisa menjadi musuh Luffy. Lanjut pada hal mengejutkan ketiga yang mungkin akan terjadi, yaitu kekalahan besar pasukan Marine yang sudah mengerahkan 100 kapal tempur, banyak wakil admiral, seorang admiral, dan bahkan seorang Gorosei. Pasukan yang datang ke Egghead bisa dikatakan sebagai pasukan terbesar yang pernah dikerahkan Marine untuk pergi ke luar markas. Bahkan seorang Gorosei harus turun tangan langsung karena sistem otoritas Seraphim yang harus dia kendalikan. Tapi munculnya Gorosei keluar markas bukan tanpa resiko. Di video-video yang lalu, Mimin pernah singgung jika kehadiran Gorosei di medan pertempuran bisa memancing pihak-pihak lain untuk ikut datang. Misalnya dari bajak laut Yonko yang lain atau bahkan dari pihak Revo Army. Dengan serangan dadakan dari berbagai pihak yang tidak terduga, mungkin saja armada angkatan laut yang sangat besar itu bisa dikalahkan. Lalu dari diri Luffy sendiri sudah bisa membangkitkan sosok Nika. Dengan kemampuan Gear 5 itu, Luffy bisa berubah menjadi wujud raksasa. Hal itu bisa membuat kapal Marine menjadi mainan kapal-kapalan untuk Luffy. Ya, selama Luffy tidak menyentuh air laut. Jika pasukan besar yang beranggotakan Gorosei dan Admiral itu tumbang, tentu akan menggemparkan dunia. Hal itu secara langsung akan membuat kekuatan tempur angkatan laut jadi melemah. Akibatnya kekacauan besar akan terjadi di mana-mana. Apalagi setelah referee berakhir, para pemberontak sudah melakukan pergerakan. Sedikitnya sudah terkonfirmasi bahwa terjadi pemberontakan di 8 kerajaan. Nah, lanjut pada hal mengejutkan yang keempat. Ini benar-benar akan membuat dunia gempar, yaitu jika Dr. Vegapunk mengungkapkan hasil penelitiannya tentang Void Century kepada seluruh dunia.
Ya, hal yang paling ditakutkan oleh pemerintah dunia adalah terungkapnya rahasia abad kekosongan atau Void Century. Sementara itu, Vegapunk sudah menemukan banyak petunjuk tentang hal tersebut, mulai dari tentang adanya kerajaan kuno hingga teknologi canggih yang sebenarnya sudah ada sejak masa 800 tahun yang lalu. Karena sejatinya teknologi canggih Egghead dibuat berdasarkan peradaban kerajaan kuno. Lalu tentu kita tidak lupa tentang adanya robot kuno yang tersimpan di Egghead. Robot kuno itu berasal dari kerajaan kuno, dan 200 tahun lalu robot raksasa tersebut pernah menyerang Mariejoa. Pihak pemerintah dunia sebenarnya sudah memerintahkan untuk menghancurkan robot itu, tapi para ilmuwan tidak rela untuk menghancurkannya. Nah, beberapa hal tentang abad kekosongan itu akan sangat mengejutkan dunia jika Vegapunk menyebarluaskannya. Lalu Mimin melihat ada dua cara yang bisa dilakukan untuk menyebarkan berita itu dengan cepat. Pertama adalah dengan menggunakan jasa cetak korannya Morgan. Ya, posisi Morgan yang sedang memantau kejadian di Egghead tentu tidak akan sia-sia. Burung penyebar berita itu bisa jadi akan punya peran penting di akhir arc Egghead. Dan salah satu peran pentingnya adalah untuk menyebarluaskan informasi mengenai abad kekosongan yang akan disampaikan oleh Dr. Vegapunk. Nah, Morgan sendiri sudah menyatakan bahwa dia sangat tertarik dengan perubahan pada era baru ini. Dan tentu sebagai pemburu berita handal, dia tidak akan menyia-nyiakan berita terbesar sepanjang sejarah, yaitu kenyataan tentang abad kekosongan. Lalu cara kedua adalah menggunakan Punkrekord sebagai pemancar informasi, seperti yang diimpikan oleh Vegapunk. Saat ini Vegapunk memang belum menemukan cara untuk mewujudkan impiannya itu. Tapi Mimin rasa impian Vegapunk akan terwujud dengan bantuan sang God Nika yang bisa mewujudkan imajinasi menjadi kenyataan. Oke, itu aja pembahasan untuk video kali ini. Jika ada tambahan, saran, dan komentar, bisa nakama tulis pada kolom komentar. Yosa, Mimin, atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel atau Hayato. Yo!